KPK mengagendakan pemanggilan para saksi untuk tersangka YRC dan kawan-kawan. Di antaranya adalah saksi Anies Baswedan, Gubernur DKI Jakarta, dan juga Prasetyo Edy Marsudi, Ketua DPRD DKI Jakarta. Pemanggilan seseorang sebagai saksi tentu atas dasar kebutuhan penyidikan perkara ini. Hari ini diundang untuk membantu, kami pun hadir untuk membantu menjalankan apa yang dibutuhkan oleh KPK. Jadi tadi kami diminta untuk memberikan bantuan keterangan dan sudah disampaikan. Insya Allah dengan keterangan yang tadi kami sampaikan akan bisa membuat menjadi terang. Kita kan maunya Anies ini diproses sejak tahun lalu. Karena kan dia sudah dilaporkan sejak tahun 2021. Tapi KPK baru manggil Anies Baswedan hari ini. Ini ada apa ini? Apa ini dalam rangka jelang pencapresan? Yang mana tahu Anies ini mau mendaftar sebagai capres lewat KPK. Anies Baswedan, Gubernur DKI Jakarta, dipanggil KPK terkait korupsi pembelian lahan di daerah Cipayung, tapi sebagai saksi. Tapi bagi saya, inilah angin segar. Karena apa? Anies Baswedan ini seperti orang yang steril gitu. Sangat untouchable, tidak tersentuh KPK selama ini. Apa yang nggak bisa oleh Anies gitu? Semuanya kan bisa diatur. Air aja bisa diatur, masa KPK nggak bisa diatur? Aturable lah. Yang mana tahu gitu kan? Mau daftar sebagai capres, minta rekomendasi KPK. Bisa gitu. Ya kan? Curhat Anies 11 jam usai diperiksa KPK, semoga enggak ada pemanggilan lagi. Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta Reda Matovani menghadiri peresmian 1.348 unit hunian down payment Rp0 yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Menara Kanaya, Nuansa Cilangkap, Jakarta Timur pada Kamis. Dalam sambutannya, Anies mengungkapkan terima kasih kepada Reda karena telah mendampingi seluruh jajaran dalam proses pembangunan hunian DP Rp0. Menurut Anies, pendampingan Reda akan membuat pihaknya tidak dipanggil oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau Kejaksaan. Lebih lanjut, Anies mengatakan bahwa pemanggilan akan memakan waktu yang lama. Anies juga berharap seluruh kebijakan harap dikonsultasikan untuk mendapatkan opini legal agar tidak perlu memberi keterangan secara berulang di masa depan. Sebelumnya, Anies Baswedan memenuhi panggilan KPK untuk memberikan keterangan terkait dugaan korupsi penyelenggaraan Formula E. Adapun mantan Menteri Pendidikan era Presiden Jokowi ini diperiksa oleh lembaga anti rasuah itu selama kurang lebih 11 jam lamanya. Dia menegaskan dirinya diminta untuk memberikan bantuan keterangan terkait Formula E dan semuanya sudah disampaikan. Dia berharap dengan keterangan yang hari ini diberikan akan membuat terang penyidikan kasus dugaan korupsi penyelenggaraan Formula E. Meski demikian, pria yang menjadi salah satu calon presiden di pemilu 2024 melalui Nasdem ini tak menjelaskan posisinya dipanggil sebagai apa. Anies langsung mengakhiri konferensi pers dan meninggalkan gedung KPK sembari mengacungkan jempol ke arah awak media. Tudingan mahasiswa kedatangan Anies Baswedan di Makassar cuma mau kampanye. Kelompok mahasiswa yang menamakan diri Aliansi Aktivis Mahasiswa Makassar melakukan aksi demonstrasi menolak kedatangan Anies Baswedan di Makassar. Mereka menuding Anies berkunjung ke Makassar dan beberapa kabupaten lain di Sulawesi Selatan dengan tujuan kampanye menjelang pemilu 2024. Karena itu, Ainul mengatakan bahwa mereka dengan tegas menolak kedatangan Anies. Apalagi menurutnya kedatangan Anies ke Makassar difasilitasi oleh relawan dan partai politik. Ainul mengklaim pihaknya akan kembali menggelar aksi demonstrasi saat Anies telah sampai di Makassar. Bahkan Ainul menyebut aksi tersebut akan digelar di depan hotel tempat Anies menginap. Sekretaris DPW Nasdem Sulsel Syaharudin Al-Rif sebelumnya mengungkapkan Anies akan mengunjungi sejumlah wilayah di Sulsel seperti Kota Makassar, Kabupaten Maros, dan Pangkep. Anies direncanakan tiba di Makassar pada tanggal 10 November mendatang. Nasdem Sulsel angkat bicara menanggapi aksi penolakan terhadap Anies yang dilakukan sejumlah mahasiswa di Makassar. DPW Nasdem Sulsel angkat bicara. Nasdem Sulsel kembali menegaskan kedatangan Anies semata-mata hanya untuk silaturahmi dengan tokoh masyarakat dan relawan.
Asman membantah tudingan Anies datang ke Sulsel untuk kampanye dan kepentingan Pilpres 2024. Dia menyebut saat ini kontestasi Pilpres 2024 bahkan belum dimulai. Demokrat Sulsel maklumi ada penolakan. DPD Partai Demokrat Sulsel juga ikut merespon aksi penolakan kedatangan Anies. Demokrat Sulsel menganggap aksi penolakan itu merupakan hal yang biasa. Ula mengatakan seharusnya masyarakat Sulsel lebih terbuka menyambut tokoh nasional yang datang. Apalagi menurutnya Anies bisa disebut sebagai calon pemimpin. Sementara terkait tudingan kunjungan Anies ke Makassar bermuatan politik, menurut Ula itu juga hal yang wajar, mengingat Indonesia saat ini sudah mulai memasuki tahun politik jelang pemilu 2024. PKS Sulsel enggan banyak komentar. Sementara itu DPW PKS Sulsel enggan banyak berkomentar terkait aksi penolakan Anies di Makassar. Meskipun demikian, bagi PKS Sulsel Anies tetap tamu yang harus disambut dengan baik. Menurut Rustam, PKS Sulsel belum bisa banyak berkomentar mengingat hingga saat ini belum ada keputusan dari Dewan Majelis Syuro PKS soal pencapresan Anies. Rustam mengatakan jika saja kedatangan Anies ada hubungannya dengan pencapresan di tahun 2024, Rustam juga menilai kedatangan Anies ke Makassar memiliki efek bagi PKS Sulsel. Sebagian berpaling ke Anies Baswedan, ini deretan pentolan PSI yang mengundurkan diri. Satu persatu pentolan Partai Solidaritas Indonesia mengundurkan. Daftar tersebut semakin panjang setelah Michelle Victor Sianipar mengumumkan resign-nya pada Senin 5 Desember 2022. Selain Michelle, sudah ada beberapa kader PSI yang terlebih dahulu mengundurkan diri di waktu yang berdekatan. Siapa saja dan apa alasannya? Berikut ulasannya yang telah dirangkum suara.com. 1. Suni Tanuwijaya. Suni Tanuwijaya yang sebelumnya tercatat sebagai elit Partai Solidaritas Indonesia mundur dari jabatannya di partai politik tersebut. Mundurnya Suni tersebut karena ingin membantu Anies Baswedan. Hal tersebut kemudian dibenarkan Wakil Ketua Dewan Pembina PSI, Grace Natali. Ia mengemukakan Suni mundur dari jabatannya sebagai Sekretaris Dewan Pembina PSI. Posisi Suni di partai tersebut pun telah diisi Raja Juli Antoni yang sebelumnya menjabat Sekretaris Jenderal PSI. 2. Samara Amani. Samara Amani mengundurkan diri dari Partai Solidaritas Indonesia. Samara Amani pun memberikan pernyataan terkait pengunduran dirinya PSI yang telah menaunginya sejak 5 tahun lalu. Berita pengunduran diri Samara Amani dari PSI diungkapkan langsung olehnya melalui kanal YouTube Samara Amani Senin 18 April 2022. Ia sebelumnya menjabat sebagai Ketua DPP PSI. Dia menyebut bahwa keputusan mundur dari PSI merupakan pertimbangan yang dibuatnya secara pribadi tanpa campur tangan orang lain. Samara Amani mengakui bahwa ia tengah membutuhkan perjalanan baru di luar lingkup partai politik. 3. Surya Chandra. Surya Chandra mengundurkan diri sebagai kader Partai Solidaritas Indonesia pada Oktober lalu. Surya mengatakan keputusan itu diambil lantaran ingin fokus mendukung Anies Baswedan maju sebagai calon presiden di Pilpres 2024 mendatang. Kendati begitu, Surya belum mendetail menjelaskan alasannya terhadap keputusan yang diambilnya tersebut, termasuk juga belum menjawab apakah langkahnya mendukung Anies sudah secara konkret atau belum.